Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdi Musraipura dengan NIM 10 20 62 44 138. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan model advance proses bisnis penyimpanan produk dengan sistem blockchain yang terdapat pada diagram BPMN. Dari proses dimulai dari diterimanya informasi jadwal kedatangan bahan baku hingga kondisi cold chain dinyatakan stabil setelah proses monitoring dan evaluasi oleh manajemen. Ada pula aktor yang terlibat di proses ini. Yang pertama ada petugas gudang, tim quality control, teknisi, admin aplikasi, dan juga manajemen. Alur proses diawali ketika petugas gudang menerima informasi jadwal kedatangan bahan baku, kemudian menyiapkan area cold storage dan juga menyalakan mesin, lalu memastikan mesin dan sensor suhu dalam kondisi aktif. Selanjutnya dilakukan pengecekan awal terhadap fungsi peralatan. Apabila peralatan tidak berfungsi normal, sistem akan memicu notifikasi gangguan dan proses perbaikan dilakukan oleh teknisi melalui aktivitas kalibrasi dan perbaikan cold chain hingga sistem kembali normal. Selanjutnya, setelah peralatan dinyatakan siap, bahan baku diterima dan dipindahkan ke area inspeksi quality control. Tim quality control melakukan pengecekan suhu awal bahan baku dan serta melakukan pemeriksaan organoleptik. Di sini tim quality control memastikan bahwa bahan baku sudah dalam kualitas yang sesuai standar. Lalu selanjutnya pada gateway keputusan, apabila suhu dan kualitas bahan baku sesuai, hasil QC dicatat dan bahan baku dipindahkan ke dalam cold storage. Sebaliknya, apabila terjadi deviasi suhu, proses penanganan deviasi dilakukan sebelum bahan dapat disimpan. Sini dia akan kembali ke teknisi, kalibrasi dan perbaikan cold chain. Setelah itu, ini juga termasuk dari gangguan terhadap pendingin gitu, apabila ada kesalahan suhu. Selanjutnya, setelah bahan baku sudah dimasukkan ke cold storage, tugas gudang akan mengaktifkan sensor suhu dan juga mematikan alarm suhu aktif. Setelah itu, admin sistem bertugas melakukan verifikasi data suhu harian, yang mana dia memonitoring suhu berkala. Dan juga dia membuat laporan monitoring cold chain. Laporan tersebut kemudian ditinjau oleh manajemen laporan, lalu manajemen mengambil keputusan, dan cold chain akan dinyatakan stabil. Pendingin itu akan dinyatakan stabil dan siap untuk melakukan produksi. Lalu untuk simulasi waktu, di sini untuk tes yang pertama itu adalah ya, menyiapkan area cold storage dan juga menyalakan mesin sekitar 20 menit. Ya bisa bisa ini lagi berjalan ya. Simulasi waktu ini. Menyiapkan area cold storage dan menyalakan mesin 20 menit, lalu cek status suhu selama 5 menit, mencatat hasil pengecekan awal selama 10 menit, menerima bahan baku selama 10 menit, memindahkan area inspeksi selama 20 menit, melakukan pengecekan soal bahan baku selama 15 menit, melakukan pemeriksaan organoleptik selama 1 jam 5 menit, lalu mencatat hasil VC selama 15 menit, memindahkan bahan baku ke cold storage selama 30 menit, mengaktifkan sensor suhu selama 5 menit, memastikan alarm suhu selama 5 menit, verifikasi suhu selama 10 menit, membuat laporan selama 25 menit, manajemen meninjau laporan selama 15 menit, mengambil keputusan selama 10 menit. Lalu di teknisi menangani notifikasi selama 10 menit, lalu kalibrasi dan perbaikan proses selama 45 menit. Terkait simulasi waktu, grafik yang dihasilkan menunjukkan bahwa beberapa aktivitas khususnya monitoring suhu dan penyimpanan berlangsung dalam durasi yang panjang dan kontinu. Hal ini sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, karena penyimpanan produk dengan sistem cold chain memang membutuhkan pengawasan suhu secara terus-menerus dan tidak bersifat instan. Namun dari hasil simulasi juga terlihat adanya ketidakefisienan, terutama pada aktivitas monitoring dan pencatatan suhu yang masih bergantung pada proses manual. Aktivitas ini memerlukan waktu tambahan untuk verifikasi data dan penyusunan laporan, sehingga memperpanjang durasi proses tanpa memberikan nilai tambah langsung terhadap produk. Sebagai rencana perbaikan, proses ini dapat ditingkatkan melalui digitalisasi monitoring suhu secara real time, otomatisasi pencatatan dan pelaporan data suhu, serta penerapan sistem peringatan dini ketika terjadi deviasi. Dengan perbaikan tersebut, durasi proses dapat dipersingkat, risiko human error dapat dikurangi, dan respons terhadap gangguan cold chain menjadi lebih cepat dan efisien. Mungkin cukup sampai sini prestasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya apa yang berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alma Amanina Mujahida dengan NIM 10 20 62 44 333. Di sini saya akan mempresentasikan model Advanced Process Business Administrasi Stok dan Keuangan pada aplikasi internal perusahaan. Nah, boundary proses bisnis ini dimulai ketika tim gudang menerima barang dan berakhir ketika laporan keuangan telah dikirimkan ke manajemen. Aktor yang terlibat adalah tim gudang, tim keuangan,
lalu ada sistem aplikasi dan juga supplier untuk pihak eksternalnya. Proses bisnis ini dimulai ketika tim gudang menerima barang. Selanjutnya, tim gudang memeriksa kelengkapan dokumen dan juga kondisi barang. Apabila barangnya tidak sesuai, maka tim gudang akan mencatat ketidaksesuaiannya, lalu mengklarifikasikannya kepada supplier dengan waktu 1 kali 24 jam. Apabila dalam waktu 1 kali 24 jam, supplier belum mengklarifikasikan, maka status penerimaan ditunda atau dibatalkan. Apabila supplier telah mengklarifikasi, akan kembali ke proses memeriksa kelengkapan dokumen dan kondisi barang. Jika sudah sesuai, maka tim gudang akan menginput barang ke dalam sistem, dan jika ada barang yang keluar, akan menginputkan barang yang keluar ke dalam sistem. Selanjutnya, menyusun dan mengirim laporan stok periodik ke admin keuangan. Selanjutnya, admin keuangan menerima laporan stok dari tim gudang, lalu memverifikasi data stok dengan dokumen dan invoice. Selanjutnya, Keuangan akan menginputkan keuangan akan menginputkan eh, transaksi pembelian dan juga biaya operasional ke dalam sistem, kemudian akan menyusun laporan keuangan dan juga selanjutnya mengirim laporan ke manajemen. Objek yang terlihat di sini adalah meliputi data barang, dokumen penerimaan, data stok, invoice supplier, serta laporan stok dan laporan keuangan yang tersimpan dalam database sistem. Nah, kemudian eh, untuk waktunya, simulasi waktunya di sini tim gudang memeriksa kelengkapan dokumen dan kondisi barang dengan waktu 30 menit. Selanjutnya, apabila barang tidak sesuai, akan mencatat ketidaksesuaian dalam waktu 10 menit, lalu mengklarifikasikan dengan supplier dalam waktu 1 kali 24 jam, lalu kembali memeriksa kelengkapan dokumen dalam waktu 30 menit. Selanjutnya akan menginputkan data barang masuk ke dalam sistem selama 10 menit, lalu menginput barang keluar jika ada dengan waktu 10 menit, selanjutnya menyusun dan mengirim laporan stok periodik dalam waktu 1 jam. Nah, kemudian setelah dikirim, keuangan akan memverifikasi data stok dan dengan dokumen info selama 1 jam. Selanjutnya menginput transaksi pembelian dan biaya operasional ke dalam sistem selama 15 menit, lalu menyusun laporan keuangan selama 1 jam. Dan dan ini adalah simulasi waktu apabila di run. Nah, jadi simulasi waktu ini tuh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, karena pada praktiknya proses kualifikasi barang ini memang sering menyebabkan keterlambatan dalam alur proses bisnis. Nah, berdasarkan simulasi waktu ini tadi, jika tidak ada kendala, proses bisnis ini tuh memerlukan waktu sekitar setengah harian. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian barang, barang, waktu proses dapat bertambah hingga lebih dari 1 hari karena menunggu klarifikasi dari supplier. Nah, untuk ketidakefisienan proses ini itu ketidakefisiensian utama pada proses ini terletak pada proses klarifikasi supplier yang memakan waktu serta pencatatan data yang mesti dilakukan secara manual oleh admin. Nah, untuk rencana perbaikannya adalah dengan meningkatkan integrasi data secara real time, lalu memberikan notifikasi otomatis, serta mengembangkan aplikasi agar dapat berkomunikasi langsung dengan pihak eksternal sehingga proses menjadi lebih efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Sabila Afri dengan NIM 102062400083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis pengadaan bahan baku PT Jala Lautan Mulia. Terdapat supplier sebagai eksternal dan internalnya terdapat admin pembelian, tim gudang, dan tim quality control. Selanjutnya, startnya dimulai ketika admin pembelian menerima rencana produksi. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan bahan baku, cek stok bahan baku, menentukan volume pemesanan. Selanjutnya, terdapat subproses di dalamnya, yakni terdapat supplier dan admin pembelian. Admin pembelian mencari supplier di dalam list, menghubungi supplier untuk cek ketersediaan, dan menerima informasi ketersediaan.
Subprosesnya menggunakan looping dengan keterangan subproses ini dilakukan secara berulang hingga kebutuhan bahan baku telah terpenuhi. Selanjutnya, admin pembelian membuat purchase order, kirim purchase order, kirim perjanjian kontrak, dan tim gudang menerima bahan baku dari supplier, periksa dokumen pengiriman dengan menggunakan data objek, dokumen pemeriksaan pengiriman. Selanjutnya, kirim bahan baku setelah dokumennya diperiksa kepada tim quality control. Tim quality control menerima bahan baku tersebut dan memeriksa bahan baku menggunakan gateway. Jika tidak lolos, minta kirim ulang bahan baku melewati admin pembelian kepada supplier. Selanjutnya, kembali lagi di bahan baku diterima oleh tim gudang. Selanjutnya, jika lolos, maka tim quality control membuat laporan hasil quality control dengan menggunakan data objek laporan hasil quality control, lalu dikirim kepada tim gudang menggunakan gateway paralel yang berisi kirim bahan baku dan kirim laporan hasil quality control menggunakan data objek laporan hasil quality control. Selanjutnya diterima oleh tim gudang, lalu menyimpan ke dalam cold storage catat batch input data penerimaan bahan baku menggunakan data store yakni database. Selanjutnya pembayaran bahan baku dan mengirim bukti pembayaran bahan baku, lalu pengadaan bahan baku telah selesai. Untuk simulasinya sendiri yakni analisis kebutuhan bahan baku 4 jam, cek stok bahan baku itu 30 menit, menentukan volume 30 menit, cek ketersediaan di dalam subproses dari supplier 15 menit, hubungi supplier 30 menit, informasi ketersediaan 1 jam. Di sini tidak bisa bergantung 1 jam gitu aja karena tergantung suppliernya dan itu berbeda-beda. Jika kita mematok waktu segitu, maka menentukan jadwal produksi juga menyesuaikan dengan menerima informasi ketersediaan. Jika meleset, maka memperhambat rencana produksi. Lalu, bagaimana caranya mengatasinya? Dengan cara mengumpulkan data-data real selama 1 hingga 3 bulan dan menghitung rata-rata di dalam data tersebut, yaitu menghitung rata-rata seperti ketersediaan informasi diterima. Selanjutnya, buat purchase order 30 menit, kirim purchase order 10 menit, kirim perjanjian kontrak itu 10 menit, menerima bahan baku itu 2 hari, periksa dokumen itu 30 menit, kirim bahan baku itu 10 menit, dan diterimanya itu 5 menit, memeriksanya itu 4 jam, minta kirim ulangnya itu 2 hari, membuat laporannya 30 menit, kirim baku dan kirim laporan itu sama-sama 5 menit karena dia bersamaan, dan terima bahan bakunya 10 menit, simpan di cold storage 10 menit, catat batch 10 menit, input data 2 jam, pembayaran 30 menit, dan kirim bukti itu 10 menit. Lalu pengadaan telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fazaristi dengan NIM 1020624040. Saya dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan BPMN Advance Promosi dan Manajemen Hubungan Buyer. Nah, oke, pertama-tama saya akan menjelaskan boundary atau batasannya. Nah, proses ini tuh memiliki batasan yang jelas, mulai dari inisiasi strategi promosi internal dengan penyelesaian manajemen hubungan pembeli pasca penjualan. Nah, cakupan proses melintasi batas organisasi, melibatkan interaksi antar pihak internal, yaitu perusahaannya, dan juga pihak eksternal, yaitu calon buyer-nya. Nah, untuk aktor yang terlibat, nah, dalam pool perusahaan terdapat 3 line atau departemen yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah marketing. Nah, marketing ini dia berfokus pada outreach atau berfokus pada outreach, promosi, dan kualifikasi awal prospek. Yang kedua adalah bagian sales. Nah, dia itu fokus pada negosiasi harga, pembuatan quotation, dan juga closing kesepakatan. Selanjutnya ada customer relation. Nah, dia itu berfokus pada administrasi kontrak, penjadwalan, dan juga layanan purna jual atau retention-nya. Yang terakhir adalah aktor eksternal, yaitu calon bayarnya sebagai penerima layanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alur prosesnya. Nah, pertama-tama, alur proses itu bakal melalui 3 fase utama, yaitu pada bagian marketing, sales, dan juga customer relation. Pertama-tama, bagian marketing itu bakal menginisiasi strategi promosinya.
Kemudian dia bakal mengidentifikasi nih target segmen buyer, lalu dia bakal ngumpulin spesifikasi kebutuhan buyernya, lalu dia bakal menyusun materi promosi. Kemudian materi promosinya bakal berupa brosur produk, katalog, dan juga company profile dan dikirimkan kepada buyer. Setelah itu bakal dilakukan kontak awal atau outreach ke buyer. Nah, setelah itu bakal dilakukan presentasi produk serta jawab pertanyaan sertifikasi. Nah, di sini nih bakal terjadi gateway pertama, yaitu apakah buyer tertarik. Nah, jikalau tidak, proses bakal dihentikan atau bakal langsung end event. Jikalau iya, bakal lanjut ke land sales. Nah, pada bagian land sales, sales bakal menerima data nih, terima data buyer potensialnya, lalu dia bakal menyiapkan penawaran harga atau quotation. Setelah itu, bakal mengirim harga dan spesifikasi produknya. Lalu di sini bakal terjadi juga nih, negosiasi harga dan volume, dan bakal lanjut ke gateway kedua. Nah, pada gateway ini, apakah calon buyer sepakat dengan penawarannya? Nah, jikalau tidak, bakal terjadi revisi penawaran, dan di sini bakal terjadi looping. Jikalau iya, bakal lanjut ke land customer relation. Nah, customer relation bakal menyatat nih kesepakatan awal kerjasamanya, juga menyusun kontrak, kemudian input database buyer barunya, lalu dia mengkonfirmasi jadwal kirim serta update statusnya. Lalu bakal dilakukan juga nih follow up secara berkala kepada calon buyer dan menyimpan histori interaksinya. Dan selanjutnya bakal dilakukan pencatatan feedback dan hasil laporan performa. Next, bakal dilakukan tindak lanjut serta perubahan pesanan dan komplain. Setelahnya adalah proses promosi dan manajemen bayarnya selesai. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan objek data yang terlibat. Nah, sepanjang proses ini terdapat beberapa objek fisik dan data yang mengalir, yaitu dokumen materi promosi, draft quotation-nya, database buyer, kemudian ada dokumen kontrak kerjasama, log interaksi, dan laporan performanya. Selanjutnya, kita akan move ke bagian analisis simulasi waktu, efisiensi, dan improvement-nya. Oke, pada hasil simulasi dan versus kondisi realnya, berdasarkan simulasi yang dijalankan, total waktu atau cycle time rata-rata untuk satu buyer yang berhasil itu 1 minggu. Analisisnya, hasilnya itu nggak sesuai dengan kondisi real di lapangan, karena pada kenyataannya durasi seringkali lebih lama, terutama pada aktivitas negosiasi harga dan volumenya, dikarenakan revisi penawaran. Nah, di lapangan proses negosiasi itu bisa makan waktu 2 mingguan, paling cepat. Nah, maksimalnya itu 2 bulan, dikarenakan birokrasi di sisi klien yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh waktu statis di simulasi. Untuk bagian ketidakefisiensiannya, kami tuh nemuin pada bagian human latency-nya, yaitu waktu tunggu manusia. Nah, pada aktivitas, siapkan penawaran harga dan susun kontrak, nah proses itu tuh terhenti lama karena staf tuh harus ngetik dokumen secara manual, harus nyetak, dan nunggu tanda tangan basahnya. Jadi ini tuh, membuat cycle time-nya tuh membengkak buat hanya ngurus administrasi aja, jadi bakal makin lama. Nah, untuk solusi atau rencana perbaikannya, kami tuh ngusulin otomatisasi dokumen. Nah, sistem tuh bakal me-generate draft quotation-nya secara otomatis. Dan penggunaan e-kontrak atau digital signature buat mangkas waktu legalisasi kontraknya dari hitungan hari itu bakal menjadi hitungan menit aja, jadi bakal lebih cepat. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya untuk bagian BPMN Advanced Management Promosi dan Hubungan Bayar. Sekian, terima kasih.